Isyarat Presiden Joko Widodo akan adanya perombakan kabinet memunculkan spekulasi siapa menteri yang akan tersingkir dan siapa penggantinya. Sinyal ini disampaikannya bertepatan dengan momentum buka puasa bersama dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN. Lalu apakah hal ini merupakan sinyal PAN akan mendapat jatah dalam kabinet? Presiden Joko Widodo telah menyampaikan isyarat adanya perombakan kabinet. Penyampaian hal ini bersamaan dengan momentum buka bersama para politisi dan ketua lembaga negara, di antaranya Prabowo Subianto dan Ketua MPR, sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Meski tidak secara tegas kapan perombakan kabinet akan dilakukan, namun Presiden menyatakan evaluasi sudah dan akan terus dilakukan secara berkala. Kan sudah saya sampaikan, semuanya sudah memberikan laporan untuk 6 bulan yang lalu sama 6 bulan yang akan datang. Tapi belum saya baca. Nantilah nanti, malam-malam udah bistarweh saya baca. Nanti saya laporkan ke dikau-dikau semuanya. Sementara politikus Partai Amanat Nasional Viva Yoga mengatakan kedekatan Zulkifli Hasan dengan Joko Widodo tidak bisa dimaknai sebuah sinyal partainya akan mendapatkan jatah di kabinet Jokowi JK. Bang Zulkifli Hasan itu dekat dengan Presiden, tapi kedekatannya ini jangan ditafsirkan macam-macam karena Bang Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional kan juga sebagai Ketua MPR. Jadi PAN itu menjalankan politik kebangsaan, artinya berorientasi kepada kepentingan bangsa, bukan kepada political blocking. Sementara itu politikus Partai Nasdem Johnny G. Plate menyatakan keputusan perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Namun bila ada partai di luar koalisi Indonesia Hebat bergabung dalam kabinet Jokowi, harus diikuti dengan dukungan penuh dari partai politik tersebut kepada pemerintah. Dipilih dari partai dan mendapat dukungan dari partai untuk menjadi anggota kabinet, ada konsekuensi. Konsekuensinya yaitu partai juga harus memberikan dukungan yang full terhadap calon-calon itu. Nah, ini kita serahkan kepada Presiden untuk memilih ya dari mana saja, baik itu dari profesional dari partai politik, termasuk dari partai politik yang baru untuk ikut di dalamnya, ataupun ya dari profesional dari non partai. Kita serahkan pada Presiden. Perombakan kabinet memang disebut-sebut akan dilakukan menjelang atau pasca Lebaran. Namun yang menjadi perhatian saat ini tidak lagi persoalan waktu, namun siapa menteri yang akan dirombak dan siapa yang akan menjadi penggantinya. Dari Jakarta, Lela Zahra, Alfian Salman, Metro TV. Selain itu, sinyal reshuffle atau perombakan Menteri Kabinet Kerja juga kembali menguat. Kamis lalu, Presiden Joko Widodo sudah menerima laporan kinerja semua Menteri Kabinet Kerja dan mengakui bahwa ada menteri yang punya rapor merah. Namun apakah hasil evaluasi tersebut akan berujung pada perombakan menteri? Angin perombakan Kabinet Kerja kian berhembus kencang setelah Presiden Joko Widodo meminta evaluasi kinerja yang telah dilakukan dan yang akan dikerjakan oleh para menteri selama 6 bulan. Hasil evaluasi pun mengarah pada perombakan Kabinet Kerja yang menurut sejumlah survei masih mengecewakan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan hasil evaluasi menteri itu untuk mengetahui performa kinerja Kabinet Kerja. Sementara Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengaku tidak pernah diajak diskusi terkait rencana reshuffle tersebut. Tidak selalu kemudian laporan dari menteri itu kemudian diumumkan kepada publik. Yang penting kan Presiden tahu dan Presiden bisa memacu kementerian mana yang harus dikawal lebih banyak, kementerian mana yang bisa Presiden merasa confidence untuk bisa jalan sendiri dan seterusnya. Kementerian mana yang harus disinergikan dengan kementerian yang lain, itu yang paling utama. Ya. Saya nggak tahu, beneran. Urusan reshuffle tanyanya ke Presiden sama Wapres karena kita nggak pernah diajak ngomong, atau saya nggak pernah diajak ngomong, bahkan diskusi, jadi nggak tahu. Itu hak prerogatif Presiden. Dalam survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia pada sejumlah pekerja profesional di Jakarta, menyatakan sebanyak 60% menunjukkan perlu adanya reshuffle kabinet. Selain itu, sebanyak 58% responden tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi JK.
apakah masih ada waktu untuk Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi? Ya jelas saja waktunya masih ada, kan ini baru beberapa bulan, belum setahun juga. Jadi dan ingat, reshuffle itu bukan berarti memberhentikan, tapi juga bisa mereposisi kan, diputar aja. Mungkin ada beberapa kementerian yang menurut saya harusnya bisa lebih strategis gitu ke depannya. Pekan ini, perombakan kabinet kerja kembali mencuat agar pemerintahan Jokowi JK bekerja lebih efektif untuk menjawab janji politik saat kampanye. Meski sejumlah pihak juga menilai waktu 6 bulan masih terlalu singkat untuk menilai kinerja kabinet kerja. Kan belum 1 tahun ya. Saya kan pernah menteri, kalau 6 bulan kan nggak adil rasanya. Lihat tuh menterinya, wajahnya udah bengep-bengep kan. Kerja siang malam, tunggulah 1 tahun. Di tangan Presiden Jokowi lah bandul pendulum reshuffle diayunkan. Akankah reshuffle menjadi jawaban bagi pertanyaan sebagian besar kalangan? Tim Liputan Metro TV. Sementara itu pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan jika Presiden Joko Widodo akan memasukkan unsur partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat dalam kabinetnya, hendaknya berbasis kinerja dan bukan mengedepankan kompromi politik. Parpol baru yang dimasukkan sebagai bagian dari upaya memperkuat koalisi, silahkan saja, tapi harus diingat basis kompetensi itu menjadi basis yang utama. Jadi carilah orang yang profesional, yang kemudian kebetulan adalah orang parpol, bukan logika kebalikannya. Yang terpenting menarik terlebih dahulu orang parpol, baru kemudian dicari-cari ada yang profesional atau tidak. Ini logika yang selama ini menurut saya salah, dan saya harapkan reshuffle adalah momentum memperbaiki kinerja, bukan sekedar untuk memperbaiki logika kompromi politik. 2 hari lalu Jokowi. Isu perombakan kabinet kerja pemerintahan Jokowi JK makin santer terdengar. Di tengah santernya isu reshuffle ini, partai pengusung utama Presiden Jokowi PDI Perjuangan secara terbuka meminta tambahan kursi menteri saat reshuffle dilakukan. Kami akan mengulasnya pada malam hari ini dengan Wasekjen DPP PDI Perjuangan bidang pemerintahan Ahmad Basara. Mas Basara, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada analis politik senior LIPI Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, selamat malam. Malam, Indra. Baik, malam. Saya akan tampilkan dulu kepada pemirsa juga kutipan pernyataan dari Pak Basara ini supaya kita ulas lebih lanjut berikut ini. Ya, dalam sumber kami, salah satu sumber ini disebutkan bahwa kutipannya adalah Pak Jokowi harus membuka ruang lebih pada PDIP ketika nanti melakukan perombakan. Kalau ditanya jumlah, ya 5 merupakan jumlah yang tepat. Ya. Mas Basara, ini kalau ini dari salah satu media kita ambilnya, tapi sebenarnya ada di beberapa media. Mungkin bisa Anda jelaskan yang dimaksud dengan ruang lebih itu seperti apa sih? Apakah memang minta secara harfiah itu tambahan jumlah menteri atau bagaimana? Ya, begini Bung Indra, pernyataan itu saya sampaikan pada saat tadi malam acara buka puasa di rumah Ketua MPR. Teman-teman wartawan bertanya kepada saya tentang isu reshuffle. Pertanyaan masuk kepada posisi politik PDI Perjuangan. Saya katakan pada waktu itu lengkapnya bahwa PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh Konstitusi dan Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Kewenangan yang besar bahkan dalam pasal 24 ayat 2 undang-undang itu dikatakan selain syarat-syarat memberhentikan bahwa menterinya itu mengundurkan diri, kemudian terkena kasus hukum dan sebagainya, ada klausul yang mengatakan bahwa alasan menurut pendapat Presiden. Ya, alasan menurut pendapat Presiden ini berarti subjektif sekali, begitu kan. Nah, dalam posisi politik itulah kemudian kami mengatakan kalau kita bicara tentang persepsi publik, maka yang ada di dalam persepsi publik hari ini bahwa pemerintahan Pak Jokowi JK ini adalah pemerintahan PDI Perjuangan. Banyak alasan untuk menyebut itu. Selain PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama, Pak Jokowi juga adalah kader PDI Perjuangan. Sehingga oleh karena itu plus minusnya dari jalannya kekuasaan pemerintahan Jokowi ini akan berimplikasi langsung kepada PDI Perjuangan, terutama di pemilu 2019 yang akan datang. Sehingga oleh karena itu kalau berbicara antara tanggung jawab dan risiko yang harus ditanggung, saya katakan idealnya memang seharusnya agar warna dari PDI Perjuangan ini bisa mewarnai jalannya pemerintahan Pak Jokowi, hendaknya kader-kader PDI Perjuangan itu secara signifikan dapat membantu pemerintahan Pak Jokowi. Kalau saya bandingkan misalkan hari ini posisi kader PDI Perjuangan jumlahnya sama dengan kader Nasdem yang sekarang ada di kabinet. Sama-sama 4 orang. Kita punya Pak Cahyokumolo, Ibu Puan Maharani, Pak Puspayoga dan Yasona Lawli. Nasdem juga punya 4. Bandingkan kursi yang kita punya.
109 dengan 36. Itu 3 kali lipat. Ya, jadi kemudian ketika saya harusnya tanya, lebih mewarnai. Iya, artinya kalau kita bicara tentang logika politik representasi yang ada di parlemen, mestinya PDI Perjuangan 3 kali lipat dari kader-kadernya yang ada di parlemen. Nah, hari ini sama. Maka kemudian ketika ditanya lebih lanjut, ya kalau saya karena kebetulan saya suka angka 5, ya dia sesuai dengan sila Pancasila, ya idealnya 5, artinya 5 ditambah 4 itu menjadi 9. Itu yang saya jelaskan. Jadi bukan totalnya 5 ditambah 1 ya, karena ditambah 1 4 ditambah 5. 4 yang sudah ada ditambah 5. Artinya 2 kali lipat dari porsi Nasdem itu dengan hitungan 106 versus 36, logis lah, kira-kira begitulah. Nah, tetapi dari penjelasan itu sebetulnya yang ingin saya katakan adalah sangat lumrah kalau kemudian PDI Perjuangan yang oleh publik dipersepsikan memiliki pemerintahan ini, dia secara signifikan mewarnai jalannya pemerintahan ini. Yang selama ini kurang mewarnai kalau Anda lihat. Ya kalau dilihat dari jumlahnya saja, ya tentu kan secara kuantitatif kita bisa lihat jumlah menteri kita hanya 4 di sana. Secara kualitatif dalam proses politik kemarin kita sama-sama tahu masih terjadi proses adaptasi antara blok politik, blok partai politik dan blok non partai politik. Ini saya kira satu hal yang lumrah lah dalam masa awal perjalanan pemerintahan Pak Jokowi dan lazim dialami oleh setiap pemerintahan yang baru berdiri. Begitu Bung Indra. Prof. Ikrar melihatnya seperti apa ketika di tengah kepastian atau belum pastinya reshuffle ini, kan ini yang tahu hanya presiden sebenarnya, tetapi sudah mulai ada secara terbuka tadi apa yang disampaikan dengan argumen yang cukup panjang tadi, bukan sepotong-sepotong ya begitu ya Mas Basara. Anda melihatnya seperti apa ketika ini partai politik pengusung sudah mulai terbuka, seharusnya ada ruang lebih bagi kader mereka duduk di kabinet? Ya kebetulan kalau kita baca dari berbagai media massa ya, baik yang berbahasa Inggris seperti di Jakarta Post ataupun media Indonesia, koran Anda ya, kemudian harian Kompas dan sebagainya ya. Dalam 2-3 hari terakhir ini memang ada pemberitaan mengenai reshuffle tersebut ya. Walaupun memang tidak menjadi headline. Di semua koran reshuffle bukan headline, dia masuk di halaman-halaman tengah ya. Dan kita juga tahu di dalam pemberitaan itu ya, hampir semua partai yang ada di kabinet ya, yang punya wakil di kabinet itu mengatakan ya mudah-mudahan posisi kami tidak berkurang kan. Itu ada dari P3 juga demikian, kemudian PKB juga demikian. Tapi itu secara eksplisit juga. Oh iya, diesklisitkan bahwa jangan sampai posisi kami berkurang ya. Apalagi P3 yang cuma punya satu wakil di kabinet ya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Jadi itu juga kita perhatikan juga ya. Tapi memang buat saya ketika kabinet ini dibentuk, kabinet kerja dibentuk, memang udah ada satu kesalahan awal, yaitu kenapa PDIP cuma dapat 4 gitu kan. Nah ini juga menjadi pertanyaan saya, apakah memang PDIP cuma dapat 4 atau lebih dari itu gitu kan. Maksud saya, siapa tahu ada juga yang bukan orang PDIP tapi dianggap orangnya PDIP, bukan kan bisa jadi partai secara struktur organisasi. Betul, kan. Ya dan sekarang kalau menurut saya sah-sah saja PDIP itu menuntut tambahan kursi ya. Walaupun bukan dalam artian mungkin menteri di kabinet, bisa saja jabatan lain yang boleh dikatakan apakah itu di bawah menteri seperti wakil menteri ataupun jabatan yang lain ya. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan PDIP tidak melakukan satu tekanan-tekanan politik yang begitu drastis terhadap Presiden Jokowi. Kenapa demikian? Karena kita tahu ini bukan persoalan bahwa Presiden Jokowi itu memiliki hak prerogatif, tapi persoalan bahwa beban yang sedang dihadapi oleh Presiden Jokowi ini sangat berat ya, sangat berat dalam artian misalnya tekanan-tekanan yang terkait dengan performa ekonomi dari kabinet ya, kemudian juga ada tekanan politik mengenai reshuffle, kemudian juga macam-macam tuh banyak. Apalagi kita menghadapi masa yang sulit lah. Ini menjadi menarik Pak Ikrar dan juga Mas Basara. Ketika kemudian disebutkan PDIP meminta jatah tambahan menteri, kemudian Anda sebutkan hampir semua partai pengusung juga mempertahankan jangan sampai jatah menterinya itu berkurang. Apakah ini artinya kemudian nanti menteri dari non parpol yang akan banyak digusur di reshuffle kali ini? Kita akan mengulasnya nanti. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Mas Basara, sekarang kalau kita lihat sebenarnya, apakah mungkin nanti PDIP ketika ini diusulkan permintaan ini, harapan ini kan harapan PDI Perjuangan, lalu kemudian ada partai-partai lain seperti yang disampaikan oleh Pak Ikrar tadi juga berharap begitu agar tidak ada jatah menteri yang dikurangi. Nah, apakah ini kemudian artinya juga PDI Perjuangan berharap juga kepada Presiden agar salah satu yang nanti jika dilakukan perombakan atau reshuffle adalah menteri dari non-parpol? Begini, Bung Indra, kita mesti melihat juga latar belakang
dianggap belum maksimalnya pemerintahan Jokowi JK ini secara objektif, ya. Memang ada indikator-indikator yang dapat dijadikan parameter, misalnya pertumbuhan ekonomi yang di bawah 5%, lalu kemudian perlambatan ekonomi dan lain sebagainya, bidang yang dianggap belum maksimal. Salah satu faktornya, menurut hemat saya itu adalah faktor eksternalnya, ya. Sebuah reshuffle kabinet itu disebabkan faktor internal dan eksternal. Nah, faktor eksternalnya itu terjadi karena dukungan politik pemerintahan Jokowi JK itu belum signifikan, belum memenuhi 50% plus 1 kursi di parlemen. Sementara di sisi lain, sistem pemerintahan kita ini kan sistem presidensil bercita rasa parlementer. Banyak kewenangan-kewenangan presiden yang harus dikompromikan, dikoordinasikan dengan parlemen. Sehingga oleh karena itu dukungan parlemen itu menjadi mutlak diperlukan. Nah, stagnannya pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi ini karena salah satunya adalah terjadi instabilitas politik. Kita tahu 3 bulan pertama hasil pemilu presiden kemarin kita gaduh dengan urusan parlemen dan DPR antara KIH dan KMP. Eksesnya itu terjadi adalah salah satunya adalah perlambatan ekonomi yang terjadi sekarang. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mencari jalan keluar dari sebuah sebab musabab yang menimbulkan stagnannya pemerintahan Jokowi JK ini juga harus dilihat bahwa faktor stabilitas politik itu menjadi faktor penentu. Karena sehingga oleh karena itu tidak berasal dari parpol. Dulu kan kita berdebat tentang menteri berlatar belakang partai politik dan berlatar belakang profesional. Nah, fakta 8 bulan pemerintahan ini ternyata menteri yang disebut dari kalangan profesional ada juga yang kinerjanya tidak profesional. Ya, sehingga oleh karena itu dalam proses reshuffle ini menurut hemat saya presiden harus dapat mengambil multi benefit atau keuntungan ganda. Keuntungan ganda yang saya maksud adalah selain beliau mengganti menteri-menteri yang dianggap tidak kompeten, tidak profesional dengan menteri-menteri yang tentu saja memiliki kompetensi untuk memimpin kementeriannya, tetapi juga didukung oleh partai politik. Jadi 2 hal ini yang harus menjadi pertimbangan presiden. Sehingga maksudnya artinya adalah menteri-menteri yang akan nanti mengisi, calon menteri yang akan mengisi nanti sebaiknya berasal dari partai politik. Kalau kemudian ada reshuffle itu dan memasukkan orang-orang baru, maka 2 kriteria itu harus didapatkan oleh presiden. Menteri yang profesional, menteri yang kompeten, punya integritas, tetapi juga punya dukungan partai politik. Gitu, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, profesionalisme berjalan, dukungan politik juga berjalan. Nah, sehingga oleh karena itu pergantian ini menurut hemat saya yang harus difokuskan adalah bagaimana Pak Jokowi dapat mengundang masuk partai-partai politik lain di luar KIH untuk terlibat bersama-sama menjalankan kekuasaan pemerintahan nasional ini. Bagaimana Pak Ikrar, setuju Anda dengan saya ini? Kalau dulu banyak kita bicarakan menteri ini kalangan profesional kalau bisa supaya tidak tersandra. Kita juga tidak bisa mendikotomikan profesional dengan partai. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa keterwakilan politik di dalam kabinet itu kurang gitu kan. Kenapa demikian? Karena ini bukan kabinet parlementer. Ini kabinet presidensial. Ya. Dan karena itu buat saya tidak jadi masalah apakah itu orang partai ataupun non partai asalkan mereka benar-benar profesional. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita secara jujur juga itu bisa berani mengatakan bahwa tidak sedikit juga orang dari kalangan partai yang ada di kabinet termasuk yang berasal dari PDIP ya itu juga mendapatkan sorotannya begitu tajam dari masyarakat ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga ya. Jadi kalaupun memang reshuffle ini akan dilakukan, walaupun menurut saya juga terlalu dini ya. Kenapa demikian? Karena ini kan baru 7 bulan ya. Dan kemudian kalaupun itu harus dilakukan, itu memang harus benar-benar dilihat track record dan kemudian juga kapasitas orang tersebut, bukan atas dasar misalnya dia berasal dari partai lain, dari partai politik, walaupun tadi saya katakan ya, kalau kita lihat dari sisi porsi politik khusus untuk PDIP itu buat saya memang sah saja untuk ditambah karena memang jatahnya PDIP ini terlalu kecil. Kalau sampai 9 seperti yang diharapkan? Menurut saya sih angka 9 terlalu besar mungkin. Terlalu besar ya? Mungkin kalau misalnya nambah misalnya jadi 7 tapi bukan semuanya dalam posisi menteri, bisa saja wakil menteri atau posisi lain yang setingkat menteri itu sah-sah saja. Yang jelas memang lagi-lagi saya katakan bahwa bagus, Mas. 9 dipasin 9 begitu. Tambahnya 5 sesuai dengan 5 Pancasila. Pancasila ya. Baik. Jadi saya melihatnya seperti itu ya, dan lagi-lagi
menurut saya biarkan Presiden Jokowi itu mengevaluasi menteri yang memang mudah-mudahan beliau akan membacanya dalam pekan ini ya. Karena kalau memang benar tanggal 29 Juni ini adalah hari di mana akan terjadi reshuffle kabinet. 29 ya. 29 Juni itu berarti kan beliau masih punya waktu sekitar berapa 6 hari ya untuk tapi kalau terkait dengan yang dimaksud oleh Mas Basara bahwa sebaiknya Presiden bisa mengambil multi benefit atau keuntungan ganda selain orangnya kompeten, tentu saja itu syarat mutlak untuk bisa menjadi seorang menteri, tetapi juga punya keuntungan dukungan politik, artinya kader-kader dari parpol lah sebenarnya yang lebih tepat untuk mengganti menteri-menteri yang nanti akan dirombak atau diganti ini. Yang jelas kalau saya perhatikan ya, dalam 7 bulan pemerintahan awal Jokowi ini ya, beliau udah banyak belajar. Anda suka atau tidak suka, beliau telah mampu mencairkan persoalan hubungan politik ya antara KIH dengan KMP. Tapi kan harus ada follow up-nya juga, Prof. Betul. Ya, komunikasi politik sudah terjalin bagus, seperti kemarin pada saat buka puasa bersama di rumah Ketua MPR. Sangat baik saya lihat komunikasi beliau dengan Pak Prabowo, yang hari ini juga dengan Pak Ical. Tapi saya sebagai orang partai memahami betul, pasti pikiran-pikiran para pimpinan partai ini tidak hanya berhenti pada formalitas semacam itu, tapi konkretnya secara politik apa yang dapat ditindaklanjuti kira-kira. Jadi buat saya, ya lagi-lagi buat saya ya, terlepas dari kita setuju atau tidak setuju ya, ini juga menjadi satu taruhan politik juga ya, karena hari ini kita tahu juga bahwa dana aspirasi itu sudah dimenangi oleh 7 partai politik di DPR ya. Nah ini kan juga menjadi bagian dari pemikiran dari Pak Jokowi juga. Dan kalau kemudian ini ternyata menjadi bagian dari bargaining politik, bukan mustahil itu juga bisa terjadi. Tapi lagi-lagi saya juga melihat bahwa teman-teman di KMP sudah melihat ya bahwa ini bukan persoalan presidennya PDIP atau Presiden Jokowi dan kabinetnya, tapi ini adalah persoalan bangsa yang saya melihat sudah terjadi apa yang disebut dengan bipartisanship ya antara eksekutif dengan legislatif dalam menghadapi situasi krisis yang dihadapi oleh pemerintah. Saya beri contoh misalnya bagaimana Ketua DPR Setia Novanto membuat pernyataan mengenai persoalan distribusi barang di dalam pasar, kemudian bagaimana dia juga mendukung kebijakan pemerintah ya. Pernyataan-pernyataan itu buat saya menunjukkan bahwa ada kesadaran dari teman-teman politisi ini untuk kemudian melihat bahwa memang pemerintahan ini harus dibantu supaya krisis ekonomi yang sedang kita hadapi itu bisa diselesaikan. Walaupun minta secara konkret tadi ya. Tapi pertanyaan saya menarik begini, Mas Basara, mohon maaf saya potong. PDIP sendiri sebagai pengusung utama selain tadi berharap meminta tambahan kursi menteri, tetapi juga mengusulkan begitu, tetapi juga menerima juga dengan terbuka atau bahkan mengusulkan juga partai-partai di luar koalisi pendukung sekarang bergabung dalam kabinet begitu. Iya, itu begitu PDIP. Saya kader partai yang ditugaskan di DPR. Saya memahami betul dinamika dan dialektika politik yang terjadi di DPR ketika kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mengamankan dukungan politik parlemen kepada pemerintahan Jokowi JK ini. Awal-awal pertama luar biasa beratnya ketika komposisi dukungan KIH ini masih di bawah 50% per 1. Sehingga oleh karena itu terjadilah turbulensi politik seperti terjadi sekarang ini. Dan dampaknya pada efektivitas pemerintahan. Sehingga oleh karena itu kalau kita berbicara tentang reshuffle, maka reasoningnya adalah mencari jawaban atas persoalan yang menimbulkan pemerintahan ini tidak efektif. Faktor yang menurut hemat kami menyebabkan itu adalah faktor dukungan politik. Sehingga oleh karena itu momentum reshuffle ini harusnya digunakan untuk menutupi atau menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang sementara ini tidak didapatkan dukungan itu secara signifikan oleh pemerintahan Jokowi JK ini. Sehingga oleh karena itu dalam reshuffle ini kita merekomendasikan kepada Pak Jokowi untuk dapat melibatkan partai-partai politik lain untuk mengirimkan kader-kadernya menjadi anggota kabinet, sehingga oleh karenanya dukungan politik menjadi signifikan. Begitu. Intinya kita ingin Pak Jokowi dalam melakukan reshuffle ini bukan karena tekanan, bukan karena intervensi, tapi karena kebutuhan. Ada baiknya menggunakan moto jawatan pegadaian, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah baru. Tanpa masalah baru. Dan artinya garis bawahnya adalah berharap komposisi non parpolnya ini semakin sedikit daripada sisi parpolnya. Agak beda. Setuju seperti itu ya PDI Perjuangan? Oke, singkat saja Pak. Saya pasti beda karena mindset partai men dengan intelektual men tentu berbeda. Buat saya kami ini praktisi kan. Presiden Jokowi harus benar-benar bisa mengambil keputusan yang baik sehingga kemudian kabinet itu benar-benar bisa dipersepsikan atau dianggap oleh publik, baik itu kalangan politisi, kalangan intelektual ataupun masyarakat internasional dan nasional itu bahwa kabinet itu benar-benar the dream team.
Itu jauh lebih baik. Kita lihat Dan pada lebih efektif pesan dari itu politik bukan hanya dipersepsikan, Prof, menurut saya, bukan hanya pencitraan, tapi efektivitas pemerintahan ini juga ditunggu oleh masyarakat. Berarti ini real kembali ke soal parlemen lagi. Baik, terima kasih. Sementara ini kita lihat nanti apakah benar tanggal 29 Juni ada perombakan kabinet seperti yang banyak didengungkan begitu ya. Terima kasih Prof Ikrar, terima kasih Mas Basara telah bergabung bersama kami di Prime Time News.